Setiap kita upload video rakitan PC Kerehore, pasti ada aja yang komen atau japri ke kita nanyain, "Bang, gimana performa main game ini? Gimana bang kalau buat main game ini? Gimana kalau main game itu?" Dan terutama buat main game GTA SA multiplayer. Pasti kalian banyak yang bingung nih, mau rakit PC yang murah takut nggak bisa jalan, mau rakit PC yang mahal duitnya nggak cukup. Oke, daripada bingung, yuk mari kita bahas. Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Rivaldi di Real Media. Seperti di judul, kita bakal ngebahas rakitan PC buat main game GTA SA multiplayer. Di video kali ini, PC yang kita bahas adalah PC orderan dari Kak Giva dari Gunung Kidul. Dia kontak ke kita, minta dirakitin PC murah meriah Kerehore buat main GTA SA multiplayer dengan budget 1 juta aja. Sebetulnya nggak cuman bisa buat main GTA SA multiplayer aja ya. PC ini juga masih ngangkat banget kok buat main beberapa game di kelasnya, kayak Point Blank, Roblox, Minecraft, dan game sejenis lainnya. Oke, nggak perlu panjang lebar lagi, yuk langsung aja kita bahas komponen-komponennya. Yang pertama untuk prosesornya, kita pakai Intel Core i3 generasi keempat, yaitu i3 4150. Meskipun termasuk prosesor yang cukup lama, tapi prosesor ini masih cukup stabil buat penggunaan dasar kayak ngetik, browsing, bahkan ngegame ringan sekalipun. Diterangai oleh 2 core dan 4 thread dengan base frekuensi 3,5 GHz, bikin prosesor ini udah layak banget buat ngejalani berbagai kebutuhan kerja kamu. Untuk urusan grafis, prosesor ini juga gak kaleng-kaleng di kelasnya. Ditenagai oleh iGPU Intel HD Graphics 4400 yang bisa kalian setting memori video grafiknya hingga 2 GB di BIOS. Cukup besar ya di kelas iGPU pada masanya. Intel HD Graphics 4400 juga berjalan di DirectX 12 versi 11.1 yang tentunya udah cukup buat ngegame GTA SMP dan game-game lain di kelasnya. Prosesor ini hanya memakan daya maksimal di 54 watt aja, jadi masih aman banget kalau kalian mau pakai PSU kaleng di PC ini. Nani? Ya tentunya kita tetap saranin PSU yang berkualitas ya. Gak hanya itu, ternyata prosesor ini juga punya harga yang terjangkau banget guys. Kalian bisa temui prosesor ini di pasaran dengan harga cuman 70 ribuan aja. Dengan beberapa pertimbangan tadi ngebuat prosesor ini menjadi pilihan terbaik di rakitan PC 1 jutaan kita orderan dari Kak Giva kali ini. Part yang kedua adalah heatsink fan. Karena kita beli prosesor tadi dalam kondisi tray alias batangan, di sini kita perlu beli heatsink fan-nya secara terpisah. Kita pakai heatsink fan bawahan aja ya, punya Intel yang bisa kalian beli di harga 30 ribuan aja dalam kondisi baru. Motherboard yang kita pakai kali ini adalah dari merek QWERTY dengan chipset H81. Motherboard ini juga udah support SSD M.2 NVMe, sehingga masih memungkinkan banget kalau kalian mau upgrade SSD ke depannya. Motherboard ini saya beli dengan harga 270 ribuan aja dan garansi resmi. Di sini kita pakai memori RAM sebesar 8GB DDR3. Saya kasih 2 keping masing-masing 4GB agar dapat konfigurasi dual channel. Biar apa? Ya biar lebih lancar dan optimal saat dipakai untuk ngegame nanti. Harga RAM per kepingnya dalam kondisi bekas adalah 76.000, sehingga total harga untuk 2 keping RAM adalah 152.000. Untuk penghemat anggaran, kita pakai media penyimpanan harddisk aja guys. Harddisk yang kita pakai kali ini dengan kapasitas 500GB. Bang, kenapa kok pilih harddisk? Kenapa nggak pakai SSD bang? Ya selain karena harganya yang murah, harddisk ini bisa ngasih kita kapasitas yang lebih besar yang bisa kita manfaatin buat install game yang lebih banyak, simpan foto lebih banyak, video yang lebih banyak, dan data-data lain jika dibandingkan dengan SSD yang notabene hanya dapat kapasitas di bawahnya di harga yang sama. Oh my god! Harddisk 500GB kondisi bekas ini saya beli di online dengan harga 100 ribuan aja.
Selanjutnya untuk urusan daya sebagai penyuplai daya listrik utama di PC ini, karena anggaran yang kita pakai terbatas, kita cukup pakai PSU standar seperti Dazumba 450 watt ini. Dengan PC spek kentang kayak gini, menurut saya pakai PSU standar kayak gini udah cukup banget kok. PSU ini saya beli online dengan harga 150 ribuan aja. Selanjutnya masalah estetika nih, biar PC-nya nggak kelihatan kayak PC kere-hore banget. Di sini aku kasih casing yang murah meriah tapi nggak kalah ganteng sama casing-casing lain di kelasnya. Yaitu aku pakai casing dari Inforce Eternal Gaming yang warna hitam. Casing ini saya beli dalam kondisi baru di harga 216.000 aja. Setelah saya lihat casing ini nggak ada bawaan fan sama sekali. Nah, biar piece-nya tetap adem, aku tambahin 2 fan casing hitam polos kayak gini. Masing-masing aku beli di harga 20 ribuan aja. Oke, semua part udah lengkap. Yuk, saatnya kita rakit, install, dan nyalakan PC-nya. Let's go! Oke guys, ini kita sudah ada di PC-nya ya. Yang pertama kita cek dulu aja di CPU sih. Kita zoom dikit. Oke. Nah, di sini pakai prosesor i3 4150 guys. Codename-nya Haswell, TDP-nya 54 watt. Dan ditenagai oleh 2 core dan 4 thread ya. Kenapa nggak 4 core bang? Ya karena kalau 4 core itu pakainya core i5. Kalau pakai Core 5 ya nggak jadi 900 ribuan aja guys. Jadi di sini biar hemat saya pakai i3 aja 4150. Kemudian untuk motherboardnya kita pakai chipset H81 dari merek QWERTY ya. Untuk memorinya, untuk RAM-nya saya pasangkan 8GB DDR3 yang saya pasangkan dual channel ya. Per channelnya itu di jalan 12.800 atau 800 MHz ya. Saya pasang di kedua slotnya. Nah ini terbaca di slot 1 dan 3 guys. Gitu, masing-masing di 4GB. Untuk grafisnya dia pakai iGPU dari prosesornya yaitu Intel HD Graphic 4400 ya. Ini udah cukup ya untuk main-main game-game kecil-kecil. Salah satunya adalah GTA Sam guys. Oke, begitu. Oke, selanjutnya kita uji gamingnya. Let's go. Ya oke guys, ini saya main GTA Sam ya di servernya Nexotis. Ya agak sepi sih karena mainnya emang pagi-pagi gitu ya. Ya beberapa ada yang main, ada yang enggak. Ya wajar lah pagi-pagi guys. Ini jual minyak di mana cuy? Bang jual minyak di mana ya bang ya? Wah jauh bang dari sini bang. Gue juga baru main. Katanya di sini bang aja jual minyak. Ini balkot bang. Oh iya ditipuin gue anjir. Boleh kota ini. Minyak di bawah tuh deket itu apa namanya, rumahnya CJ itu loh, deket pizza itu loh. Oh iya tahu, makanya bang ya. Ya. Oke, ini aku lagi side job nganterin pulsa guys. Ini sorry musiknya nggak bisa dimatiin ya karena yang nyetel admin dan posisi lagi ngerjain side job, jadi nggak bisa matiin musik. Oke, ini tak kecilin aja musiknya ya dari speaker biar nggak copyright, takut copyright gue di YouTube. Oke, ini pakai Core i5 4150 ya. Jadi tanpa VGA kita ngandelin ini doang, apa namanya, ngandelin iGPU-nya dari prosesornya. Ini aku lagi pertama kali banget ya main GTA Sam. Gak ngerti kalau lampu merah itu
harus berhenti apa bablas wae nggak apa-apa, nggak ngerti. Jadi intinya ya sini cari duit dulu, main di servernya Nexotis ya, masih banyak slotnya. Jadi monggo teman-teman kalau misal mau join di servernya Nexotis bisa langsung masuk aja ke Discordnya terus daftar. Lumayan guys, ini baru berapa menit aja udah hampir 1000 tuh duitnya tuh, $928. Awal main disakuin sama admin 15.000 buat beli-beli apa gitu. Oh ya, oh ya ada player lain tuh lewat. Mana rumahnya cuy? Oke, ini dia. Supaya nah pintu depannya mana coy? Tadi sana. Kita masuk rumah. Sorry. Oke. Misi paket. Oke, overall untuk GTA Sam ini atau SA multiplayer ini lancar ya guys ya. Ya walaupun ini baru pertama kali main, aku nggak tahu fitur-fiturnya gimana, spawn apa cars gimana, terus aturannya gimana belum tentu ngerti. Cuman untuk awalan buat trial ini udah lumayan ngasih gambaran ke kalian ya. Jadi spek kayak gini udah cocok banget, udah pas, udah kuat gitulah buat main GTA SA multiplayer ini guys. Game lainnya oke, kita lanjutkan aja, let's go. Oke, next kita main game Bully teman-teman. Nah ini game favorit juga ya buat bocil-bocil yang bosan main GTA, main Bully aja, gaskan. Oke, ini ya resolusinya ya, shadownya coba kita oke, medium aja, kita story. Oke, welcome to Pool World. Balik ini coy, anjir. Oke, aman ya. This is really getting scary. What do you think of this creep? Oke, aman ya guys ya, ini sebenarnya lancar nih. Lebih dari 30 cuman ya stuck di 30. Yang jelas ini bisa lancar banget. Kualitasnya juga resolusinya udah tinggi ya. Ah, yes. So you must be Hawk. Where's your uniform, young Hopkins? Run along now, child. You're horrible. Okay, bye. Joke. Anyway. I'll teach you. Stop that. Sporty, I woke up at 7. Anjir, ketangkap gue cuy. Oke teman-teman, selanjutnya kita main
Tomb Raider ya, The Rise of the Tomb Raider. Langsung aja kita lanjutkan game kita yang udah kita mainin beberapa hari yang lalu. Oke, untuk grafisnya low ya, untuk gambarnya sih masih aman. Ya nggak terlalu apa ya, burik lah ya, masih enak lah buat dinikmati. Oke, udah full mata. Untuk FPS-nya itu bisa tembus 40-an lebih ya teman-teman ya. Shot the glass lantern to break. Oke. She's gotta be here somewhere. Anything on that side? Oh, damn thing. Oke guys, gimana? Mantep nggak? Karena PC ini bakal mau segera dipakai oleh yang punya, jadi sorry banget ya, kita nggak bisa ngetes banyak game seperti video-video sebelumnya. Tapi dengan beberapa game yang udah kita coba atau kita mainin tadi, udah cukup banget ngasih gambaran ke kita bahwa rakit PC budget 1 juta itu udah cukup ya buat main game-game yang ringan dan game online seperti orderan dari Kak Giva tadi, GTA, SA multiplayer. Buat kalian yang mau rakit PC buat main game GTA SMP, spek rakitan PC ini menurut saya adalah rakitan minimal yang bisa kalian bikin. Minimal yang tak maksud adalah yang nggak terlalu tinggi biar gak mahal dan nggak terlalu rendah biar nggak ngelek-ngelek saat main. Adapun kalau kalian mau rakit kayak gini dan punya budget tambahan, kalian mau tambahin RAM, mau tambahin VGA card yang murah meriah, yang 200 ribuan gitu ya, kayak Radeon HD 6570 atau GTX 550 Ti, itu boleh-boleh banget. Dan yang pasti nanti akan ningkatin performa dibanding tanpa upgrade sama sekali. Oke, untuk biaya total rakit ini aku tampilin di layar ya. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Buat kalian yang mau main game GTA SMP kayak Kak Giva tadi, link pembelian PC-nya udah aku taruh di kolom deskripsi. Kalau kalian ada request konten apa lagi yang mau kita buatin, tulis aja di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol jempol ke atas dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ayo tetap bantu anak sekolah punya PC di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.